Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kalau hari ini kami boleh menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap kami, ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas semua yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu, Tuhan. Kiranya kuasa firman-Mu, kiranya kebenaran Injil-Mu, Tuhan, itu yang memerdekakan hidup setiap kami, ya Tuhan. Engkau yang menerobos hati setiap kami, Engkau yang memerdekakan hidup setiap kami, sehingga kami pulang tidak menjadi orang yang sama seperti kami berangkat, Tuhan, tetapi hidup kami diubahkan menjadi semakin serupa dan segambar dengan putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk semuanya. Beri tepuk tangan buat teman-teman pemain musik, pemuji yang sudah melayani kita dengan luar biasa pada malam hari ini. Tepuk tangannya kok kayak tanggung gitu, kayak nggak rela gitu loh. Ya, tepuk tangan yang baik gitu loh. Melayani Tuhan di mimbar itu tidak mudah, teman-teman. Jadi tidak ada salahnya kita mengapresiasi saudara kita di dalam iman. Hari ini tema kita adalah Prince and Priest, tapi kalau saya lihat di Alkitab sebenarnya temanya adalah Kings and Priest. Jadi saya akan ajak setiap kita untuk lihat ke ayatnya, yaitu di 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Dari tadi saya terganggu dengan masker ini, jadi saya taruh di sini sebentar. Oke, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini adalah ayat yang cukup sering dibacakan oleh beberapa orang. Dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, atau dalam bahasa Inggris royal priesthood. Kata-kata yang sama itu diulang lagi di kitab Wahyu, teman-teman, menggunakan kata-kata kings and priests yang mungkin menjadi tema pada malam hari ini. Tapi saya pengen ajak setiap kita untuk lihat ayat ini lebih dalam, karena saya percaya bahwa ayat ini merupakan merupakan ayat yang luar biasa sekali dan menjadi sebuah destiny bagi banyak orang Kristen. Semua kita adalah imamat yang rajani. Ini menarik, teman-teman, karena ketika orang-orang baca imamat dan raja biasanya dipisah. Tapi kalau kita mau jujur-jujuran, lihat ayat ini, itu nggak dipisah loh. Imamat yang rajani, bukan imam atau raja, bukan imam dan raja. Betul ya? Tapi kalau kita lihat ayat ini, sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran loh, kalau kita mau jujur-jujuran menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dikatakan imamat yang rajani. Nah, maksudnya apa imamat yang rajani? Nah, untuk memahami, teman-teman, imamat yang rajani itu apa sebenarnya? Karena mungkin di zaman kita imamat yang rajani itu kita bingung, teman-teman. Di Tegal nggak ada raja, betul ya? Di Tegal nggak ada raja. Di kota saya ada raja. Raja, ini kita bicara secara politik ya, tidak ada raja. Maupun secara simbolis tidak ada raja di Tegal. Di kota saya di Jogja ada ya, raja yang memerintah sebagai gubernur juga. Kalau teman-teman cari imam keluarga adalah ya. Terus imam mungkin di tempat ibadah saudara sepupu kita juga ada, betul ya. Tapi secara budaya kita tidak mengenal yang namanya imam. Orang Kristen, orang Indonesia itu nggak terlalu dekat. Karena memang imam itu pada dasarnya berasal dari kebudayaan orang-orang di Timur Tengah. Nah, ini menarik, teman-teman. Supaya teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, saya kaget karena di sini banyak yang anak-anak banget sampai yang cukup dewasa ada di sini. Jadi saya bingung. Ini saya khotbah gaya buat ke anak-anak apa orang dewasa kayak gitu kan? Saya bingung. Ke anak-anak banget, nanti kasihan yang dewasa, ke dewasa nanti yang anak-anak nggak paham ketiduran nih. Udah satu ketiduran di depan. Ya, nggak bangun lagi, nggak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Nah, dikatakan bahwa imamat yang rajani. Apa sih maksudnya? Oke, udah. Jangan menertawakan orang yang tidur, kasihan dia. Kalau kebangun kasihan. Main siang, tadi tidur, nggak sempat tidur siang dia kayaknya. Oke, nah teman-teman harus paham. Pada zaman itu kan gereja mula-mula ya. Itu gereja mula-mula. Dan pada zaman itu, teman-teman, itu ada dua kelompok orang Kristen. Ya, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik, Roh Kudus turun, gereja lahir. Betul ya? Gereja lahir, orang-orang Yahudi saat itu disebut orang-orang Kristen. Tetapi ada satu rasul yang namanya Rasul Paulus, Rasul Petrus yang memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi.
kepada orang-orang dari bangsa-bangsa lain, ya. Jadi di gereja saat itu ada dua kelompok, orang Yahudi dan orang non-Yahudi atau orang yang berasal dari bangsa-bangsa. Ada yang dari Asia, ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika, ada yang dari Brebes, dari mana-mana. Banyak lah, ya. Nah, saat itu gereja memang isinya orang-orang dari berbagai bangsa, tapi dibedakan jadi dua, Yahudi dan non-Yahudi. Nah, kitab ini dituliskan kepada jemaat yang orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, permasalahannya teman-teman, kalau kita baca Alkitab dengan baik dan benar ya, kita akan paham bahwa orang Yahudi ini merasa spesial. Betul nggak? Orang Yahudi ini merasa spesial. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Bahkan kalau teman-teman baca ya, di Yohanes pasal yang ketiga, Yesus itu memberitakan sebuah berita yang sangat mengagetkan bagi Nikodemus. Nikodemus itu orang Yahudi, ya. Nikodemus itu orang Yahudi, dia bukan cuma orang Yahudi, dia adalah seorang ahli Taurat, ya. Jadi ketika Yesus datang memberikan keselamatan untuk orang-orang non-Yahudi, itu sebenarnya menyinggung, teman-teman. Kenapa? Karena setahu orang Yahudi, keselamatan itu diberikan hanya untuk orang Yahudi. Kalau mereka keturunan Abraham, pasti mereka selamat. Titik. Tidak ada orang yang bukan keturunan Abraham yang akan selamat. Nah, jadi di pikiran mereka adalah orang Yahudi itu orang pilihan Tuhan, terpilih. Kenapa? Karena keturunan. Tetapi ketika Yesus datang, dia memberitakan bahwa bukan keturunan Abraham lah yang akan diselamatkan, tetapi keturunanku. Bukan karena kelahiran fisik, tetapi karena kelahiran baru. Nah, itulah orang-orang yang akan diselamatkan. Jadi ketika ini teman-teman bayangin ya, Petrus memberikan surat kepada gereja non-Yahudi dan Yahudi. Terus berkata demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kata kamu itu kepada siapa? Kepada orang Yahudi dan kepada orang non-Yahudi. Nah, jadi saat itu orang Yahudi ini agak tersinggung. Orang Yahudi pasti tersinggung. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa merekalah bangsa yang terpilih. Nah, ini menarik untuk menjadi konteks, oh ternyata kenapa ngomongnya bangsa yang terpilih, karena karena Petrus sadar bahwa keselamatan itu tidak hanya diberikan untuk orang-orang yang Yahudi, tetapi juga orang-orang non-Yahudi. Nah, dikatakan apa? Bangsa yang terpilih. Saya pengen ajak, hari ini saya cuma buka 2 ayat. Satu lagi nih, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Tapi nanti kita akan lihat dengan lebih dalam ayat yang tadi. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Dikatakan seperti ini. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situlah kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ketika kita percaya kepada Yesus, kewargaan kita bukan cuma orang Indonesia. Kewargaan kita bukan cuma orang Inggris. Padahal di sini juga nggak ada orang Inggris, ya kan? Nggak cuma orang Amerika. Bukan cuma orang Belgia atau orang manapun, bukan. Tetapi dikatakan bahwa kewargaanmu di dalam Kristus adalah kewargaan surga. Artinya apa? Tuhan memilih kita untuk menjadi warga negara kerajaan surga. Oh, itu luar biasa sekali loh. Itu luar biasa sekali teman-teman. Kita diangkat menjadi bangsa yang terpilih. Padahal kita bukan siapa-siapa. Nah, sebenarnya ini bukan poin utama yang saya ingin sampaikan. Tapi menurut saya poin ini penting. Supaya kita sadar bahwa di dalam Kristus, sejujurnya di dalam Kristus itu tidak ada lagi orang Indonesia, orang Jawa, orang Batak, orang Chinese, orang Timur, orang Dayak. Tetapi kita semua itu berwargaan kerajaan surga. Seharusnya ketika kita lihat sesama nih ya, ketika kita lihat sesama kita nggak mikir, aduh orang Jawa sukanya ngomong dari belakang. Terus kita ngomong sama orang Batak, oh orang Batak kasar orangnya. Terus kita ngomong sama orang Papua, orang Papua kasar orangnya. Suka berantem, emosian. Harusnya cara pandang kita adalah, ini kita semua adalah warga negara kerajaan surga. Kita akan lebih menghargai satu sama lain. Kenapa? Karena kita nggak merasa kita ini orang yang satu-satunya orang yang terpilih, orang paling hebat, ras terkuat di bumi. Wah enggak. Kita nggak merasa kita lebih istimewa dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Karena kita semua adalah warga negara kerajaan surga. Dan itu terjadi bukan karena kita membuat Tuhan memilih kita, tetapi karena Tuhan memilih kita. Bukan karena, wah aku pelayanannya lebih hebat, itulah kenapa aku jadi warga negara kerajaan surga.
Kita semua percaya bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia melalui iman, bukan karena perbuatan. Kita nggak bisa berkata, oh aku lebih hebat dari yang lainnya, itulah kenapa aku diselamatkan. Oh pelayananku lebih mantap, aku bisa mendatangkan hadirat Tuhan lebih daripada yang lainnya, itulah kenapa aku layak untuk masuk ke surga. Bukan, tetapi semuanya karena kasih karunia Allah yang diberikan sehingga Dia memilih kita. Dan nggak ada di antara kita yang layak. Saya pernah bikin satu tulisan di sosial media, saya berkata seperti ini. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, itu Tuhan itu tidak berpikir, ini kira-kira anak ini bisa buat apa ya di surga nanti. Ini kira-kira anak ini bisa jadi tambahan yang kuat nih kayaknya di dalam tim kerajaan surga. Bukan. Karena kalau Dia berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi pada kerajaan surga, bukan kita yang dipilih. Pasti bukan kita yang dipilih. Yang dipilih orang-orang paling kaya sedunia itu loh. Karena mereka bisa berkontribusi sangat banyak. Tetapi kalau hari ini kita diselamatkan jadi orang Kristen, itu semua karena kasih karunia-Nya. Kita dikatakan terpilih. Yang memilih siapa? Tuhan. Kita ngapain? Kita cuma menerima, dipilih oleh Allah. Jadi itu sebuah hal yang luar biasa sekali. Itu mendorong kita untuk apa? Untuk menghargai satu sama lain, satu. Dan yang kedua, hidup di dalam kerendahan hati. Karena kita nggak tahu. Karena kita nggak merasa aku lebih hebat dibandingkan yang lainnya. Aku lebih luar biasa dibandingkan yang lainnya. Aku lebih ajaib dibandingkan yang lainnya. Itulah kenapa Tuhan menyelamatkan aku. Tidak ada perasaan layak diselamatkan. Tidak ada perasaan, oh iya, kalau hari ini aku diselamatkan, aku diberkati, memang aku layak menerimanya. Aku memang penghuni surga nomor 1 dah. Bukan, tidak ada di antara kita ini yang layak. Tidak ada. Tetapi kita semua diselamatkan karena kasih karunia melalui iman yang diberikan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Jadi poin yang pertama adalah kita adalah bangsa yang terpilih. Nah ini yang menarik Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dikatakan apa? Imamat yang rajani. Nah ini kalau kita biasa dengar khotbah, ini saya nggak mau bilang salah. Walaupun menurut saya kurang tepat, tapi ya udah. Biasanya dipisah. Tapi kalau kita mau jujur-jujuran nggak dipisah loh. Imamat yang rajani. Betul ya? Seorang bapak yang merupakan pengusaha itu 1 atau 2? 1. Imamat yang rajani 1 atau 2? 1. Ya, kita sepakat loh ya, Bapak Ibu yang ngomong 1 loh ya. Berarti yang jadi kadang-kadang masalahnya gini, kita tuh dipisah. Kita mau jadi imam atau kita mau jadi raja. Maafkan saya, ini keluar dari konteks, saya tahu Bapak Ibu kita semua dari Batra ya. Ini keluar dari konteks 6 panggilan ya. Tapi kalau kita lihat ayat ini, ini jadi 1 loh. Ini bukan masalah yang 6 panggilan, beda lagi. Tapi biasanya kita disuruh memilih. Ini biasanya gini. Kalau kamu jadi raja itu kamu harus luar biasa di dalam pekerjaan. Harus jadi orang kaya, jadi Yusuf akhir zaman untuk membiayai pekerjaan Tuhan. Yang pelayanan siapa? Yang imam. Betul ya? Yang imam, kamu gak usah kerja susah-susah, gak usah pinter kerja. Yang penting kamu pelayanan, terima duit dari para raja ini, para raja, untuk kamu melayani. Padahal di sini nggak dikatakan seperti itu loh. Bukan saya yang ngatain, saya cuma memperjelas apa yang Alkitab katakan. Saya cuma membuat lebih jelas apa yang Alkitab katakan. Karena apa? Karena seringkali kita melihat ini dari sisi yang salah. Nah, ini memang sebuah kombinasi yang menarik. Kenapa? Karena di zaman dulu, yang namanya imam dan yang namanya raja itu dipisah. Imamat yang rajani itu di dalam perjanjian lama nggak ada. Di dalam perjanjian lama nggak ada imamat yang rajani. Ini kan kita percaya jadi 1 ya, jadi 1. Tapi di perjanjian lama nggak ada. Kenapa? Karena 2 pekerjaan ini itu tidak bisa digabung. Kalau kita lihat di perjanjian lama, apakah ada raja yang rangkap jadi imam dan imam yang rangkap jadi raja? Ada nggak? Saul pernah nyoba sekali. Habis itu Tuhan pergi dari hidupnya, betul? Ya, jadi memang di zaman itu dipisah. Di zaman perjanjian lama itu dipisah. Tidak ada raja yang berperan sebagai imam, begitu juga tidak ada imam yang berperan sebagai raja. Nah, hari ini kita lihat maksudnya apa imamat yang rajani? Apakah ini hanya berbicara mengenai tentang peran kita di dalam kekristenan? Apakah kita hanya dipanggil sebagai raja saja atau imam saja? Apakah ini berbicara mengenai 2 jenis pelayanan orang Kristen, yang satu rohani dan yang satu jasmani? Nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di zaman dulu 2 profesi ini nggak bisa dijadikan satu.
Nggak bisa satu orang hari Senin sampai hari Senin sampai Jumat jadi raja, Sabtu Minggu jadi imam. Itu nggak bisa. Yang namanya raja ya raja, imam ya imam. Itulah kenapa kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ada yang namanya raja, tapi juga selalu ada yang namanya imam. Dipisah, selalu dipisah. Tetapi yang menarik, kalau kita lihat ke Perjanjian Baru, ada satu pribadi yang menerima keduanya. Dia jadi raja dan dia jadi imam. Siapa? Siapa? Yesus Kristus. Dia raja di atas segala raja dan dia imam besar agung. Dua-duanya jadi satu. Artinya apa? Ini bukan cuma masalah kamu kerja atau kamu pelayanan. Bukan. Itu maafkan saya, itu menurut saya terlalu nyepelein ayat ini. Bukan. Ini bukan cuma masalah kamu pelayanan atau kamu kerja. Kamu cari duit atau kamu cari jiwa. Bukan. Saya percaya orang yang cari duit juga harus cari jiwa-jiwa. Kalau kita lihat ada satu pribadi yang menerima kehormatan ini. Raja di atas segala raja dan imam besar agung. Namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang menjadi pribadi yang pertama. Yang menjadi imamat yang rajani. Tetapi kedudukan tersebut diwariskan kepada kita. Engkaulah imamat yang rajani. Amin. Artinya apa? Artinya apa? Ini lebih daripada sekedar pembagian tugas kerja. Ini lebih daripada itu. Ini lebih daripada sekedar jabatanmu di dalam pelayanan, di dalam kekristenan. Bukan. Tetapi ini adalah sebuah warisan, kehormatan yang Yesus Kristus telah berikan dalam kehidupan kita untuk menerima warisan yang sama dengan apa yang dia sudah terima. Yaitu menjadi serupa dan segambar dengan anaknya Yesus Kristus sendiri. Ini bukan cuma masalah, wah kamu harus kerja terus ya, cari uang sebanyak-banyaknya. Kamu harus kamu harus cari uang sebanyak-banyaknya, lalu sumbang ke gereja, lakukan ini, lakukan itu. Ya, yang satunya lagi pelayanan aja, yang penting pelayanan aja. Gak perlu pintar kerja, yang penting pelayanan aja. Ini bukan cuma masalah itu, tetapi ini tentang menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Tugasnya juga bukan cuma, mohon maaf, bukan cuma cari duit atau cari jiwa-jiwa. Bukan cuma kerja atau pelayanan. Kita akan lihat dan kita akan jujur-jujuran sama ayat ini ya. Lalu dikatakan apa? Yang pertama tadi, kamu adalah imamat yang rajani. Kata berikutnya apa? Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, coba ya Bapak Ibu teman-teman semua berpikir. Kita berpikir sama-sama. Apa kesamaan antara seorang raja dan seorang imam? Apa kesamaannya? Apa kesamaannya? Nanti kita akan semakin ngeh. Oh, ternyata maksudnya ayat ini tuh ini. Kenapa imam dan raja? Ya. Kenapa enggak petani dan debt collector gitu? Bukan. Tapi kenapa imam dan raja? Kenapa bukan peternak dan pegawai? Bukan. Tapi kenapa imam dan raja? Apa kesamaannya? Ada yang berani jawab? Kesamaannya apa? Sama-sama pemimpin, betul. Ada lagi? Tidak salah. Walaupun bukan jawaban yang saya inginkan, tapi tidak salah. Kesamaan dari imam dan raja adalah jumlahnya tidak banyak. Betul? Jumlahnya nggak banyak. Di dalam satu bangsa, jumlah imam dan jumlah raja itu nggak banyak. Ada nggak di satu negara, rajanya ada 20 gitu? Apalagi di zaman dulu, namanya raja itu cuma satu. Betul ya? Imam ya imam besar, imam yang terpilih itu cuma satu. Artinya apa? Itu hanyalah sekelompok kecil daripada seluruh bangsa. Dan dikatakan di sini, kamu adalah bangsa yang kudus, umat yang apa? Terpilih. Ini tuh lebih daripada sekedar jabatan, karena dikatakan setelah kamu adalah imamat yang rajani, dikatakan kamu adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saya mau tanya, ini kan nih, raja dan imam itu dua profesi yang dilakukan oleh orang-orang yang jumlahnya sedikit. Dan mereka itu dipisahkan dari banyak orang. Betul ya? Artinya mereka punya tugas khusus. Mereka nggak bisa setiap hari itu ada di tempat yang sama bersama dengan rakyat-rakyatnya, itu nggak selalu bisa. Karena mereka punya tugas yang khusus. Lalu dikatakan apa? Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
Saya mau tanya, saudara Bapak Ibu tahu artinya kudus gak? Dipisahkan, luar biasa sekali. Dipisahkan, to set apart. Artinya apa? Kita itu dipisahkan oleh Allah, dipilih oleh Allah. Dikuduskan itu artinya apa? Dikuduskan itu apa? Artinya dipisahkan untuk Allah. Bukan cuma dipisahkan dari dunia, bukan cuma itu, tetapi dipisahkan dari dunia untuk Allah. Artinya kayak gini. Apa sih dikuduskan itu gimana? Contohnya gimana? Dikuduskan itu contohnya gimana? Saya mau tanya kepada teman-teman Bapak Ibu semua yang ada di sini. Misalnya Bapak Ibu pacaran lah ya. Pacaran gitu. Setelah pacaran menikah. Ketika Bapak Ibu menikah, Bapak Ibu itu dipisahkan dari dunia, betul? Dipisahkan dari banyak orang dan dikhususkan untuk seseorang, betul nggak? Boleh nggak setelah menikah, lalu tiap hari mainan sama mantan-mantannya gitu, mantan waktu SD, waktu SMP, waktu SMA, waktu kuliah, oh mantannya tiap hari disamperin satu-satu, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia dipisahkan dari banyak orang untuk seseorang, betul? Nah itulah yang namanya dikuduskan. Kita nggak cuma dipisahkan dari dunia, tetapi kita dipisahkan untuk Allah. Sama, itu kita. Kita adalah orang-orang yang dipisahkan dari dunia untuk Allah. Untuk apa? Nanti kita akan lihat. Kenapa kita harus dipisahkan dari dunia untuk Allah? Tujuannya apa? Tapi saya pengen kasih satu poin. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang dikasih. Kak, buktinya apa dikasih oleh Tuhan? Kita lihat, dikatakan apa? Bangsa yang kudus dikatakan apa? Umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan gak pengen berbagi Tuhan kita dengan Tuhan yang lain, gak pengen. Tuhan gak pengen kita berbagi Tuhan yang lain, gak pengen. Kak, tapi saya gak pernah menyembah Allah yang lain. Saya gak pernah menyembah Tuhan yang lain. Saya gak pernah menyembah berhala. Saudara yakin saudara gak pernah menyembah berhala? Saudara yakin saudara gak pernah menyembah berhala? Ada satu buku yang saya baca, berkata seperti ini. Tidak ada dosa. Semua dosa itu dimulai dari dosa penyembahan berhala. Kita lihat ya sama-sama ya. Kita lihat sama-sama. Kita coba jujur-jujuran dengan hati kita. Ketika kita, misalnya ya, kita berkata, wah kita ini imam dan raja. Kita ini raja, kita harus cari uang sebanyak-banyaknya. Saya mau tanya sih, di dalam hati kita cari uang sebanyak-banyaknya untuk pelayanan, benar-benar untuk pelayanan, atau supaya untuk menjamin hidup kita sendiri? Menjamin hidup kita sendiri. Wah aku kasih untuk pelayanan banyak. Coba lihat investasi kita. Berapa persen dibanding apa yang sudah kita kasih? Lihat aset-aset kita. Berapa banyak yang kita gunakan untuk menjamin hidup kita? Kita berkata, aku berikan semuanya. Lihat, kita lihat semuanya. Kita mungkin nggak ke tempat ibadah lain untuk menyembah Allah yang lain, tetapi kita menjadikan sesuatu yang lain Allah di dalam hati kita. Kita menjadikan uang Allah di hati kita. Kita menjadikan rasa aman kepada uang dengan koneksi untuk menjadi apa? Untuk menjadi Allah kita, memberikan rasa aman di dalam kehidupan kita. Wah, yang penting kan saya kerja banyak, yang penting saya persembahan. Oh, kalau gitu kamu persembahan hanya untuk membungkam Tuhan supaya tidak menghukum kamu. Wah, kita kasih banyak buat Tuhan supaya Tuhan itu anteng, supaya Tuhan itu tidak marah sama kita, supaya Tuhan tetap memberkati kita. Kita mensandarkan hidup kita kepada uang kita, karena kita berpikir uang kita dapat membungkam Allah. Tanpa kita sadari, secara praktis, secara teori, itu juga menjadikan Allah lain di dalam hidup kita. Ternyata ada Allah-Allah lain di dalam hati kita. Buat yang pelayanan, wah enak aja, cuman yang pebisnis doang yang kena. Yang pelayanan, saya sendiri. Ketika saya pelayanan, apa yang menjadi motivasi utama di dalam hati saya? Apakah saya benar-benar ingin memberkati Bapak Ibu semuanya? Atau saya pengen sombong? Sombong apa? Saya bisa tahu Alkitab, saya tahu Alkitab lebih dalam daripada orang lain, dan itu nggak kelihatan.
Dan itulah berhala. Berhala selalu tidak pernah kelihatan. Berhala di luar sana yang kelihatan itu lupakanlah. Coba cek di dalam hati kita. Berhala yang gak kelihatan itu sangat banyak dalam hati kita. Ketika pelayanan, orang-orang tidak menjadi seperti yang kita mau. Ketika pelayanan, kita alih-alih kita dipuji, kita malah ditegur. Habis ditegur kita malah marah. Coba perhatikan apa yang ada dalam hati kita. Ternyata yang selama ini kita cari adalah pujian, bukan menyenangkan Tuhan. Yang kita cari adalah bagaimana aku bisa membuat orang memuji saya. Saya juga pernah jatuh di dalam hal tersebut. Ketika saya khotbah, apalagi di zaman sosial media, saya berharap semua orang mengangkat HP-nya, memfoto saya, memasukkan saya ke Instastory. Saya berharap orang-orang menghargai khotbah saya. Tapi itu semua di dalam hati. Ternyata ada Allah lain di dalam hati saya. Yaitu apa? Pengakuan, penerimaan, penghormatan dari orang-orang. Kita berpikir, yes, aku adalah kepunyaan Allah sendiri. Yakin. Kita ini punya Allah sendiri. Yakinkah kita? Kalau kita jujur-jujuran dengan hati kita, apakah kita ini yakin kita ini punyanya Allah sendiri? Atau jangan-jangan banyak Allah yang bertengger di dalam hati kita. Seorang penulis buku berkata seperti ini. Hati kita adalah medan peperangan bagi Allah. Bagi Allah-Allah. Allah dan Allah-Allah. Allah yang asli dan Allah-Allah yang palsu. Allah-Allah yang palsu apa? Penerimaan, penghormatan, pengakuan, kekayaan, kontrol. Banyak sekali Allah-Allah yang ada di sekitar kita. Tetapi Allah ingin supaya apa? Supaya kita menjadi miliknya sendiri. Dia pengen. Loh, artinya apa? Kalau saya gini, itulah kenapa Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Kita selalu berpikir kan, Allah yang cemburu ini gak bisa dikhotbahkan nih. Karena cemburu itu sesuatu yang buruk. Betul ya? Kalau kita berpikir secara manusia, cemburu ini adalah sesuatu hal yang buruk. Padahal cemburu itu di dalam bahasa Inggris ada dua. Yang pertama itu envy, yang kedua itu jealous, ya. Dan dikatakan Allah kita itu Allah yang jealous, bukan yang envy. Envy itu misalnya kayak gini. Saya cemburu karena orang lain memiliki apa yang saya tidak miliki. Ya, misalnya saya bawa teman nih Andrew anggaplah dia lebih kaya daripada saya. Saya cemburu sama dia. Kenapa? Karena dia lebih kaya, lebih diberkati daripada saya. Amin. Amin aja gitu loh, gak masalah. Kamu lebih kaya dari saya juga gak masalah. Tapi yang namanya jealous itu bukan cemburu seperti itu. Namanya jealous itu seperti ini. Misalnya seperti tadi, saya punya istri. Istri saya Senin jalan sama mantan yang satu, mantan A, Selasa mantan B, Rabu mantan C, Kamis mantan D, E, F. Ya. Saya berhak cemburu gak? Berhak. Kenapa? Karena dia milik saya. Allah juga berhak cemburu sama kita. Kenapa? Karena kita miliknya. Bersyukur kalau Allah itu cemburu. Artinya apa? Kita masih dianggap punyanya dia. Kalau kita kemana-mana nggak diurus, nggak ditegur sama Tuhan, pertanyaannya adalah jangan-jangan kita ini bukan miliknya. Karena kalau kita miliknya, kita itu diingini dengan sepenuh hatinya. Bersyukur. Kadang-kadang ya, ada orang-orang yang bertobat kalau udah ketatap. Ya, paham maksud saya? Udah bertobatnya kalau udah ketatap, kalau udah kena sial baru ketatap. Lalu bertanya sama saya, "Pastor, kenapa Tuhan jahat sekali sama saya?" Oh, Tuhan tuh baik. Kamu jadi nyari Tuhan gara-gara kamu ketatap. Coba kamu gak kena sial. Gak bakal kamu ke gereja lagi nyari saya, komsel bertobat, gak ada. Tapi bersyukur artinya apa? Tuhan masih menginginkan kamu. Dan kalau kita miliknya, sampai selama-lamanya kita adalah miliknya. Itu adalah jaminan yang dia berikan. Amin. Nah, dikatakan apa? Dikatakan bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan benar-benar mengingini kita. Dia mau bahwa dia menjadi satu-satunya Allah di dalam kehidupan setiap kita. Nah, lalu dikatakan, tadi kan imamat yang rajani.
Lalu kita dipisahkan, ya kan? Kita diinginkan oleh Allah. Nah, pertanyaannya setelah itu apa? Tugas seorang imam, tugas seorang raja itu apa? Nah, tadi kan saya sudah katakan bahwa imamat yang rajani itu lebih daripada sekedar tugas. Tetapi itu sebuah warisan, sebuah jabatan yang kita terima. Nah, kita lihat sama-sama ayatnya. Dikatakan apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ngerti sekarang, tujuan imamat yang rajani itu bukan sekedar pelayanan atau cari uang. Bukan, tetapi apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Memberitakan. Yang namanya berita itu keluar dari mana? Keluar dari mulut. Kita bersaksi, kita memberitakan Injil kepada orang-orang. That's it. Bukan cuman mohon maaf ya, kalau kita lihat wah raja cari uang sebanyak-banyaknya. Pelayanan enggak? Ya kan saya sibuk cari uang. Memberitakan Injil enggak? Ya kan saya sibuk cari uang. Mohon maaf, yang Anda salahi bukan khotbah, yang Anda salahi firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kamu imamat yang rajani, karena kamu imamat yang rajani, kamu harus memberitakan. Begitu juga dengan orang-orang yang mengaku imam di dalam gereja. Apakah kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia? Kepada siapa? Kepada orang-orang di luar. Bukan cuma orang-orang di dalam. Wah, saya aman hidupnya di gereja. Wah, saya aman hidupnya pelayanan di gereja. Bukan, Tuhan gak pengen kita itu cuma sekedar pelayanan tiap minggu nih loh. Enggak. Tuhan pengen kita memberitakan, menyaksikan, memberitakan Injil. Memberitakan apa yang Dia sudah lakukan. Artinya kan gini, dikatakan supaya kamu. Ya, coba kita belajar bahasa Indonesia sama-sama ya. Kita lihat struktur kalimatnya. Dikatakan, tetapi kamulah, kitalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Supaya. Artinya semua identitas yang barusan kita baca, itu nggak ada artinya kalau nggak ada setelahnya, setelah supayanya itu. Percuma ngaku-ngaku, wah aku imam dan aku adalah raja, aku imamat yang rajani. Kalau kita tidak memberitakan perbuatan besarnya di dalam kehidupan setiap kita. Maafkan saya hanya memperjelas apa yang Alkitab katakan. Saya cuma membuat ini lebih jelas aja, bahwa tujuan kita lebih daripada sekedar mencari uang maupun pelayanan. Tetapi kita memberitakan. Apa yang kita beritakan? Dikatakan apa? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apa ini? Apa maksudnya? Pertama-tama kalau kita lihat dari tadi ya, kamu adalah bangsa yang terpilih. Itu bicara mengenai apa? Dipisahkan juga. Terpilih kan terpilih. Artinya ada orang-orang yang tidak dipilih. Lalu kedua apa? Imamat yang rajani, imam dan raja itu dipilih juga. Yang namanya dikuduskan apa? Pisahkan. Punya Allah sendiri. Apa yang sebenarnya Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Berita apa yang Allah pengen bawa? Lalu dikatakan apa? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berita apa yang Allah ingin kita beritakan? Saya percaya satu hal, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Berita yang harus kita bawa adalah berita keselamatan daripada Tuhan. Saya percaya setiap kita tahu yang namanya, pernah dengar yang namanya Injil, betul? Pernah dong. Bahkan kita mungkin sering membaca kitab Injil. Tapi bukan Injil yang itu yang saya ingin sampaikan. Injil itu biasa dikatakan bahwa itu adalah kabar baik. Betul ya? Kabar baik. Kabar baik itu apa? Ya yang baik-baik enak aja, bukan. Tidak semua yang baik itu berita Injil. Berita Injil adalah berita keselamatan dan karya penebusan Kristus di dalam kehidupan setiap kita.
Saudara mungkin berpikir, apa istimewanya dipilih? Apa istimewanya dikuduskan? Apa istimewanya dikeluarkan dari kegelapan kepada terang? Saya pengen ajak setiap kita, ini nggak ada di catatan khotbah saya, tapi menurut saya ini penting. Kita buka sama-sama di Roma pasal yang ke-3, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Ini ayat favorit saya, kenapa? Karena ini menyinggung semua orang, termasuk saya. Jadi siap-siap untuk tersinggung. Semoga ini tidak kali terakhir saya diundang ke sini. Oke, Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, suka julid nih mulutnya. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Kita coba lihat ayat yang ke-11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang apa? Mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kalau saya mau tanya, kalau tidak ada seorang pun yang mencari Allah, kok bisa kita bertobat? Karena Allah yang mencari kita terlebih dahulu. That's right. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nggak ada loh. Nggak ada. Manusia itu tidak punya ketertarikan terhadap Allah yang benar. Itu nggak punya. Tetapi Allah dengan kasih karunia-Nya, Dia mencari anaknya. Saudara berpikir, lah itu tapi Bapa yang ada di Lukas pasal yang ke-15, dia kan keluar mencari Allah, mencari anaknya. Coba kita perhatikan perumpamaan tersebut dengan seksama ya. Kita lihat perumpamaan tersebut dengan seksama. Ketika si anak bungsu pengen pulang ke rumahnya, dia pengen pulang karena apa? Karena dia makan makanan babi. Lalu dia berkata bahwa apa? Aku kok di luar rumah makan makanan babi. Padahal pegawainya bapakku di rumah pasti makanannya lebih baik. Jadi dia pulang kenapa? Karena dia pengen makan enak. Dia nggak pengen jadi anak lagi dan dia sadar dia tidak mungkin jadi anak lagi harusnya. Berdasarkan hukum setempat dia tidak boleh jadi anak lagi. Kenapa? Karena dia sudah menjadi anak yang sangat durhaka. Dia sudah jadi anak yang sangat durhaka, tidak layak disebut anak lagi. Jadi ketika dia kembali ke rumah bapaknya, seakan-akannya dia yang mencari bapaknya. Bukan, dia cuma pengen jadi hamba, dia pengen makan enak, dia udah nggak berani sayang sama bapaknya lagi, dia nggak punya keberanian untuk memohon kepada bapaknya, jadikan aku anak. Tetapi bapaknya melihat dia dari kejauhan dan dia ingin menjadi anaknya yang durhaka kembali menjadi anaknya. Bapaknya yang menjadikan dia anaknya. Pertobatannya tidak sekedar datang dari anaknya, tetapi karena bapaknya masih menerima dia dan bapaknya apa? Berlari, nggak cuma berlari, memeluk dia. Dia nggak cuma berlari lalu berkata mandi baru tak peluk, enggak. Dalam keadaan yang bau babi, dia, kecuali kalau babi panggang mungkin agak enak ya. Ini kan babi gitu loh, babi yang dikandangin gitu. Dalam keadaan bau babi, kotor-kotoran babi, bapaknya memeluk dia. Dan gambaran bapak memeluk dia, anak bungsu, adalah gambaran yang sangat indah saat kita dipertobatkan. Bapa yang mencari kita, sekarang kamu jadi anakku. Sekarang kamu satu bangsa sama aku lagi. Sekarang kita satu keluarga di dalam keluarga Allah. Sekarang kamu bagian dari bangsa yang terpilih. Sekarang kamu warga negara kerajaan surga. Tidak ada di antara kita yang mencari Allah. Kalau gitu satu-satunya logika adalah Allah yang mencari kita. Allah yang mencari kita. Kabar baiknya di mana? Itu adalah kabar baik yang paling luar biasa yang harusnya Bapak Ibu dengar. Kenapa? Kenapa? Itu adalah kabar baik yang luar biasa. Karena
sebaik apapun manusia mencari Allah, dia tidak akan pernah bisa menemukan Allah. Tidak ada. Perbuatan baik kita nggak bisa, kesalehan kita nggak bisa, persembahan kita nggak bisa, sedekah kita nggak bisa. Dan itu yang membuat kekristenan menjadi istimewa, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Satu kali ada seorang hamba Tuhan yang namanya David Platt. Saya baca bukunya. Dia punya sebuah perumpamaan, dia punya sebuah pengalaman yang sangat menarik. Satu kali dia kumpul dengan orang-orang dari berbagai agama, tokoh-tokoh agama, ya kan. Lalu ketika dia datang, tokoh-tokoh agama tersebut lagi ngobrol mengenai apa? Kesamaan agama-agama mereka. Wih, saya percaya kita terutama anak-anak muda pernah dengar kata-kata ini, semua agama sama saja, ya kan? Semua agama sama saja. Enakmu, nggak mau saya disama-samain. Kenyataannya berbeda kok. Lalu mereka lagi ngobrol, wih, ya semua agama kan sama-sama mengajarkan kebaikan, ya kan? Semua agama kan sama-sama mengajarkan kebaikan. Lalu David Platt ngomong kayak gini, oh jadi kamu berpikir bahwa semua agama itu sama saja? Iya, kurang lebih kayak gini ya. Kita itu sama-sama mencari Allah yang di atas gunung, yang berada di atas gunung, tetapi kita hanya datang dari arah yang berbeda. Wah, lalu semua semua tokoh agama yang lain berkata, nah itu perumpamaan yang tepat dari apa yang kita katakan, yang barusan kita obrolkan. Karena kita itu sama-sama mencari Allah, tapi datang ke atas gunung dari arah yang berbeda aja. Makanya pengalamannya berbeda, gitu kan. Lalu David Platt berkata begini, bagaimana kalau Allah yang ada di atas gunung turun mencari umatnya? Lalu mereka berkata, wah, itu konsep Allah yang sangat luar biasa sih. Lalu dia berkata, itulah kekristenan, bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. Seluruh dunia, mereka tetangga-tetangga sudah berusaha untuk mencari Allah, mendapatkan ruang di surga. Dengan cara apa? Perbuatan baik, kesalehan mereka, kebaikan mereka, uang mereka, sedekah mereka. Tetapi Allah yang di surga turun, gak cuma turun, mati buat kita. Karena dia mencari setiap kita. Betapa luar biasanya berita itu. Betapa ajaibnya berita itu. Betapa indahnya berita itu. Mungkin kita selama ini berpikir kan, berita keselamatan itu basi. Enggak. Berita keselamatan adalah berita yang seharusnya mendasari segala sesuatu di dalam kehidupan setiap kita. Berita keselamatan itu seharusnya menjadi berita yang mendasari aktivitas kita sebagai orang-orang percaya. Lalu dikatakan apa? Di ayat yang ke-12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Mereka semua tidak berguna. Saya pernah nonton satu cuplikan video seperti itu, berkata seperti ini. Networking is everything. Ini dalam konteks bisnis ya. Networking is everything. Ya. Jadi kalau kita berpikir artinya apa? Seseorang termasuk kita seringkali ingin berkenalan dengan orang-orang yang dapat membawa keuntungan. Yang bisa membuat hidup kita lebih baik, gitu ya. Yang kalau bisa menolong bisnis kita, usaha kita, gereja kita. Pokoknya kita berusaha untuk berkenalan dengan orang-orang yang membawa keuntungan pada kita. Tapi kalau kita berpikir ya dengan logika yang sama, sebenarnya yang kita inginkan bukan orangnya, tetapi keuntungan yang dia bisa bawa, keuntungan yang dia bisa beri. Kalau kita pikir-pikir, Alkitab berkata apa? Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Bagi Allah, kita ini gak berguna. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita ini udah gak ada gunanya lagi. Mohon maaf, kita tidak ada gunanya. Lalu Bapak Ibu mulai berkata, ini hamba Tuhan kok suka menghakimi sekali sih, berkata saya tidak berguna. Saya mau kasih tahu, ini bukan berita penghakiman. Ini berita sukacita. Karena kalau kita berharga di hadapan Allah, kalau kita berguna di hadapan Allah, jangan-jangan Allah ingin menggunakan kita, bukan mencintai setiap kita. Tetapi Alkitab berkata tidak ada satu orang pun yang berguna. Artinya apa? Dia tidak melihat kegunaan kita saat menyelamatkan kita. Dia nggak lihat ini anak bisa ngapain ya, pelayannya bisa bagus atau enggak ya.
Dia nggak lihat ini anak nanti jadi berhasil atau enggak ya, enggak. Tetapi ketika dia lihat kita dengan belas kasihan. Artinya apa? Dia benar-benar mengasihi kita. Saat dia berkata, aku mengasihimu, itu bukan karena dia berharap sesuatu dari kita. Dia nggak berharap sesuatu dari kita. Kenapa? Mungkin karena kita terlalu sering mengecewakan dia. Gak ada gunanya kita di hadapan Allah. Tetapi kita yang tidak berguna, kita yang tidak mencari Allah, kita dipilihnya, kita dikasih oleh dia, kita diselamatkan oleh dia. Dikatakan apa? Memberitakan perbuatan ajaib. Sekarang kita ngerti berita apa yang harus kita sampaikan. Yaitu berita bahwa kita sudah diselamatkan. Berita bahwa apa? Ada kabar baik, ada Allah yang gak nuntut kita untuk kita diselamatkan. Dan ketika kita memberitakan kabar baik, itu bukan sebuah bukan sebuah kewajiban yang akan mendatangkan hukuman. Banyak orang berkata, wah nanti kalau kamu tidak memberitakan Injil, nanti kamu tidak dapat banyak mahkota. Ya kan dikatakan, mahkotamu adalah jiwa-jiwa. Tapi lupa, di Wahyu nanti mahkotanya dilempar lagi ke Allah. Banyak orang berpikir, nah, kamu harus memberitakan Injil, memenangkan banyak jiwa-jiwa supaya mendapatkan mahkota dan kehormatan. Loh, kita memberitakan Injil karena kita sudah diselamatkan oleh berita Injil atau supaya mendapatkan kehormatan sih? Seringkali di balik perbuatan baik kita banyak motivasi busuk di dalamnya. Tetapi kita memberitakan Injil, kita memberitakan berita keselamatan. Kenapa? Karena kita itu bersuka cita, karena kita sudah diselamatkan nih loh. Untuk 1-2 tahun terakhir jemaat saya tahu, saya cuma sampaikan berita ini. Kenapa? Karena saya begitu bersuka cita, karena Allah telah menyelamatkan saya. Karena harusnya saya nggak punya kesempatan untuk diselamatkan kalau bukan Allah yang menyelamatkan saya. Dan saya tahu ini berita pengharapan yang harusnya didengar oleh semua orang Kristen maupun non-Kristen. Berita bahwa ada Allah yang mengasihi mereka apa adanya. Tetapi bukan berarti, oh Tuhan mengasihi kita apa adanya, lalu sembarangan, bukan. Tetapi kita memberikan yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita, karena Allah sudah mengasihi setiap kita. Menjadi imamat yang rajani, bukan berarti kita cuma harus kerja atau pelayanan, bukan. Tapi bekerja dan pelayanan itu gak ada salahnya. Tetapi pada akhirnya adalah apa? Di dalam pekerjaan kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Begitu juga di dalam pelayanan kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Begitu juga di dalam keluarga kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Di dalam seluruh aspek kita. Kenapa dikatakan apa? Karena kita umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya apa? Kita ini miliknya seutuhnya. Artinya apa? Kita melakukan apapun yang Dia ingin kita lakukan, yaitu memberitakan perbuatannya yang besar. Sebagai seorang mahasiswi, apa yang bisa kita lakukan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besarnya Allah? Bukan cuma mikir nanti setelah lulus kerja apa ya? Aduh nanti kalau gajinya nggak UMR gimana ya? Kalau udah di UMR sedikit, lihat temannya yang lain kok gajinya lebih banyak ya. Pindah Jakarta, habis pindah Jakarta nggak betah. Kerjaannya terlalu keras, balik lagi ke Tegal. Tapi di Tegal gajinya dikit. Satu-satunya consideration kita, tadi saya ngobrol sama teman saya, satu-satunya consideration kita harusnya adalah tujuan kenapa kita ditempatkan di satu tempat. That's it. Apakah kita memuliakan Allah di situ atau enggak? Kenapa? Karena kita diselamatkan untuk memuliakan Dia. Bapak Ibu mau kerja, mau pelayanan terserah, karepmu terserah. Permasalahannya adalah apakah kita memuliakan Dia atau tidak di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, ataupun di dalam pelayanan kita. Seperti yang tadi saya katakan, gak semua orang yang pelayanan itu memuliakan Tuhan loh. Mulutnya mungkin memuliakan Tuhan, hatinya mungkin tidak. Hatinya mungkin memuliakan dirinya sendiri. Sama seperti saya, habis khotbah pengen dipuji. Harapan saya apa? Dipuji. Khotbahnya bagus. Habis ini gak usah muji saya ya.
bercanda. Misalnya kita budayakanlah saling memuji, ya, saling menghargai, saling mengapresiasi itu baik, nggak ada masalahnya. Tapi kita harus mengoreksi hati gini loh. Sebenarnya itu apa yang menjadi motivasi hati kita? Keinginan hati kita terdalam ini apa? Apakah kita benar-benar ingin memuliakan Allah? Atau keinginan terdalam hati kita itu memuliakan diri sendiri sih? Membuat diri ini aman dengan perbuatan-perbuatan kita. Dengan semua yang bisa kita lakukan. Amin. Sadari bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dipisahkan, umat kepunyaan Allah sendiri yang sudah dikeluarkan dari gelap kepada terang, supaya kita memberitakan perbuatan yang besar yang datang daripada Dia. Amin. Hari ini saya nggak ada altar call, mari kita datang kepada Tuhan. Saya tahu, kadang-kadang gini, saya berharap ada altar call, ada yang rebah gitu kan, enggak. Kadang-kadang saudara, kalau saudara pengen hidup berubah, berkomitmenlah kepada Tuhan untuk berubah, that's it. Orang yang rebah di dalam roh, orang yang rebah nangis-nangis itu belum tentu hidupnya berubah kok. Tapi saya nggak salah juga kalau ada orang yang hobinya rebah di depan mimbar juga nggak ada yang salah. Tapi sadari, ini juga soal keputusan. Pada akhirnya kita ingin memuliakan Tuhan atau tidak. Pada akhirnya apakah pekerjaan kita memuliakan Tuhan atau tidak. Pelayanan kita, cara kita mendidik anak ini memuliakan Tuhan atau tidak. Cara kita menghargai sesama, cara kita menghormati orang tua, itu memuliakan Tuhan atau enggak. Cara kita memanage pelayanan, itu memuliakan Allah atau tidak. Cara kita mempersiapkan pelayanan, itu memuliakan Allah atau tidak. Kenapa kok semuanya harus memuliakan Tuhan? Karena kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Cara kita menyapa customer, konsumen yang datang, itu memuliakan Allah enggak? Kenapa semuanya harus memuliakan Allah? Ya karena itu tujuan hidup kita. Ketika kita membangun hubungan dengan lawan jenis, apakah itu memuliakan Allah atau tidak? Cara kita belajar, cara kita memanage studi kita itu memuliakan Allah enggak? Cara kita pegang kamera, kita memuliakan Allah enggak? Apa kalau kita lihat ini yang khotbah kok anteng ya, udahlah tak tinggal main HP aja. Atau kita benar-benar dengan segenap hati aku pengen memuliakan Allah, aku pengen fokus seutuhnya, aku pengen dengarkan firman Tuhan. Mohon maaf, imamat yang rajani bukan cuma kerja, pelayanan, banting tulang, banting-banting yang lainnya. Enggak. Lebih dari itu, kita memuliakan Allah atau enggak di dalam seluruh kehidupan setiap kita. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, kepadamu Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu
turut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu Tuhan. Tuhan, kami ini cuma orang-orang berdosa Tuhan. That's it. Di hadapan-Mu ini kami cuma orang-orang berdosa Tuhan. Kami bahkan gak punya argumen. Kenapa kami bahkan gak punya sesuatu untuk disombongkan kepada Engkau Tuhan. Kami itu bahkan gak punya sesuatu perbuatan baik kami tahu gak akan pernah cukup untuk menyelamatkan hidup kami Tuhan. Tuhan, kami ini cuma orang berdosa Tuhan, yang dosanya terlalu banyak untuk menjadi alasan kenapa Engkau menyelamatkan setiap kami Tuhan. Gak ada di antara kami yang layak Tuhan. Gak ada Tuhan di antara kami yang layak, gak ada di antara kami yang mampu Tuhan. Tetapi semuanya hanya oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Itulah sebabnya kami ingin memberikan hidup kami seutuhnya hanya untuk memuliakan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami tahu ini bukan hal yang mudah untuk menjadi imamat yang rajani ya Tuhan. Kami tahu ini bukan hal yang sepele Tuhan. Kami tahu sulit Tuhan untuk memuliakan Engkau dengan semua keinginan kami, dengan semua ego kami, dengan semua keberdosaan kami. Tetapi aku berdoa Roh Kudus, Engkau yang tinggal di dalam hati anak-anak-Mu, Engkau yang mengingatkan mereka, Engkau yang menolong mereka ya Tuhan. Engkau yang mulai Tuhan menggelisahkan hati mereka. Kalau hati mereka mulai mengutamakan diri mereka sendiri, Engkau yang ganggu hati mereka, gelisahkan hati mereka. Kalau mereka mulai berdosa, mulai menjauh dari Engkau, Engkau yang ganggu hati mereka, supaya hati mereka kembali kepadamu ya Tuhan. Tolong mereka Tuhan, tolong anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang murnikan motivasi hati kami Tuhan. Karena kami tahu dari motivasi yang benar, lahir perbuatan-perbuatan yang benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Biarkan berita Injil ini Tuhan semakin lama, semakin berakar dengan kuat, dan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Anak muda masa lemas shalom. Ya. Tadi EL bilang jangan dipuji khotbahnya. Tapi saya gak bisa gak puji kali ini. Soalnya benar-benar menurut saya khotbahnya tadi luar biasa. Ini khotbah yang manis banget, tapi di satu sisi juga menegur kita semua. Dan maksudnya saya di tempat ini, buat anak-anak muda di tempat ini, ya saya cuma mau ingetin sekali lagi. Kayak yang tadi udah dibilang, kita ini bangsa terpilih. Bahkan Tuhan segitu merindukan kitanya, sampai Tuhan itu mau datang. Mau turun gitu dari surga cuma buat nemuin kita pribadi lepas pribadi. Jadi jangan ada satupun di tempat ini yang merasa gak berharga, merasa gak bisa apa-apa gitu. Tapi di satu sisi juga sadari bahwa Tuhan itu nganggap kita segitu berharganya walaupun kita ini gak layak. Dan visinya, misi akhirnya seperti yang tadi dibilang juga, biar kita ini boleh memberitakan perbuatan-perbuatan besar dalam hidup kita. Jangan jadi anak muda yang cuma ada di sini, datang sebulan sekali atau pelayanan hari. Tapi biar setiap saat, setiap waktu yang kita lakuin di tempat ini, di hidup kita, kita itu boleh memuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi terima kasih Pastor EL, terima kasih buat firmannya. Dan untuk pengumuman berikutnya, ibadah berikutnya kita adakan bulan depan. Tanggal 19 November jam 6 sore,
Pembicaranya Jennifer Kristabel dari Semarang. Firmannya luar biasa dan sangat memberkati, dan saya berharap semuanya bisa datang dan ajak teman-teman yang lain. Mari kita sama-sama memuliakan Tuhan sekali lagi, sama-sama dapat yang terbaik dari Tuhan sekali lagi di tempat ini. Jadi jangan bosan, tetap datang bulan depan dan biar kita boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan sekali lagi. Dan sekali lagi di tempat ini kita tuh rindu bahwa kita itu nggak cuma duduk, diam, datang, pulang, habis itu ke rumah biasa lagi gitu. Tapi saya rindu benar-benar kita di tempat ini rindu bahwa kita ini boleh melayani bersama-sama. Mulai dari yang paling kecil, mulai dari yang sudah dewasa, tua, semuanya kita rindu kita boleh saling melayani, sama-sama melayani bersama-sama di tempat ini. Jadi buat setiap yang rindu terbeban untuk melayani di tempat ini, boleh banget untuk menghubungi nomor-nomor di sini. Bagi yang mau pelayanan tarian, yang mau singer, yang mau musik, yang mau multimedia, semuanya boleh hubungi nama-nama yang tertera di tempat ini. Yuk teman-teman, kita melayani Tuhan bersama-sama. Dan targetnya bukan cuma tempat ini yang merasakan hadirat Tuhan, tapi targetnya adalah sampai seluruh kota kita benar-benar boleh dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Sampai seluruh kita benar-benar boleh mengenal perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan yang kita sudah rasakan di tempat ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan itu bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami rindu hidup kami ini menjadi milik-Mu sendiri ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau tolong kami Tuhan. Ingatkan setiap kami, Engkau ajar setiap kami. Untuk mengajar setiap kami, meluruskan hidup kami. Kalau hidup kami mulai beralih kepada Allah-Allah yang lain ya Tuhan. Tetapi Engkau yang tolong hidup kami. Supaya hidup kami ini menjadi milik-Mu seutuhnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada pada malam hari ini, kiranya berkat yang terbaik yang daripada-Mu itu mengalir atas kehidupan mereka, pekerjaan, keluarga, kesehatan mereka, studi, ekonomi, segala sesuatu yang hari-hari ini mereka sedang pegang. Engkau sendiri yang memelihara kehidupan mereka dan memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.